memeras aku anda senangat ait sedapon hari 3 kumad insanan di hitidid nakoswang natit Zoom meet dati membuang dat masa mandati pesalimpuna puji-pujian dati manganut puji-pujian sebelum diri karena dati semembayang Tuhan penderang kerajaan surga, terima kasih teman tumenan pimpinan sepanjang terbeno bisa menakan keselamatan kesempatan dat bertemu paharo dot kebaktian pertengahan minggu deheti biar ngetama sertai ihe komite peralatan deh ngaro campur tanganmu supaya osimben he pendalanti kebaktian. Terima kasih teman manu simbara doati serta insanati pinokiano deh salam ngaran Tuhan Yesus terus selamat deh amin. Kita akan mulakan puji-pujian kita dengan mengambil satu lagu. Saya dulu pastorah.
Seterusnya bukan dati doa pembuka kayak itu. Kenapa bahasa lupa? Doa pembuka kan? Iya, ya. Doa buka oleh Cigu Makboy. Bah, natako membayang ringan tama besong kejan sorga nabantu guna panudolisi mau sikau hetama di berkat-berkat penjagaan no kumadehe masa panjang minggu diti semdo nakano kesempatan dot magerubak kagu hiti aplikasi Zoom diti dot bahara diti kebaktian ngan minggu makin di renungan hampir manutama dot hangga pesampaian di tambah nutino sama biar dot pelajaran di hangga dot sampaian di Elda Cigu Sentim Dotino berakatane supaya ada tagal di kerayan utama berakatane yang kedua utama supaya di milayo dot boros-boros pas sampai di permanu di nyabal di kesanangan kerayan tama kaliwa kedua udah makiampun itu dosa tama tu ilan hayan putinga anak no di asado ka pamosoy di pensala akan ko kerayan utama masih kau tama tu hino kasay na mangampun ang manjagadhe basarahan ko itama isalam ng ngaran tanak tan Yesus gampang masih deh tama amin Amin. Ang patilambusan pada ti acara dati serakum renunganan dokoy. Sebelum itu lebih bagus kita berdoa sekali lagi, Pastor, boleh? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Berkuasa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Apapun yang kami pelajari ataupun renungan pada saat ini, biarlah menjadi berkat kepada kami semua dan menjadi satu pendidikan dalam jiwa kami untuk kehidupan kami bersama-Mu ya Bapa di dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah mendengar doa kami. Amin. Oke, sebelum saya bagi renungan yang sedikit lah, saya suka memperlihatkan analogi gua oleh Plato. Jadi ini adalah gambar Plato ataupun saya biasa cakap Plato dalam tahun Masehi 482 hingga 348 dan saya lebih suka berfungsi dengan kehidupan ataupun riwayat hidup cara ringkas lah si Plato ini. Oke, siapakah Plato ini sebenar? Plato dilahirkan pada tahun 482 tahun Masehi di Athens, Greece, dan Plato di dalam keluarga yang aktif berpolitik ataupun politik, tetapi beliau tidak melibatkan diri dalam arena politik. Plato ini lebih kepada falsafah, sehinggalah beliau terkenal dengan analogi gua. Inilah falsafah beliau yang sangat masyhur lah. Dan seterusnya apakah ceritanya? Cerita tersebut adalah mengenai dengan sekumpulan banduan yang dirantai bersama. Seperti yang kita lihat tadi itu, Pastor, ini di dalam gua, analogi ini dirantai di dalam gua. Dan apakah cerita tersebut adalah mengenai sekumpulan banduan yang dirantai sama dalam sebuah gua, yaitu sejak mereka dilahirkan. Dan di hadapan banduan-banduan tersebut ialah dinding, dan di belakang mereka pula ialah api yang menyala sepanjang hayat mereka. Dan bayang-bayang pelbagai bentuk dan rupa ditayangkan pada dinding
di hadapan mereka, menyebabkan mereka menganggap bayang-bayang itu sebagai realiti atau satu kebenaran. Dan pada suatu hari, seorang banduan telah berjaya meninggalkan rantai ataupun menanggalkan rantai di tangan dan kakinya, lalu coba melarikan diri. Setelah banduan tersebut berada di luar gua, beliau melihat cahaya matahari pula, dan itu merupakan pertama kali banduan tersebut melihat cahaya matahari. Lalu beliau kembali ke dalam gua untuk memberitahu banduan-banduan lain. Anehnya, banduan-banduan lain tidak mempercayai dan enggan menerima apa yang dikatakan oleh rakannya, dan akhir banduan tersebut tidak percaya di dalam apa yang beliau nampak itu. Dan apakah maksud analogi gua itu kalau kita kaitkan dalam Injil Kristus ataupun Injil Yesus? Kalau kita kaitkan, kalau dikatakan dengan ataupun tentang Injil Kristus, cahaya adalah merupakan lambang Injil yang dapat membebaskan kepada semua orang atau manusia daripada kejahilan, yaitu amalan-amalan kuno yang merunsurkan keduniawian. Dan matahari ini pula adalah melambangkan kebenaran hidup yang perlu dicari oleh setiap orang, yaitu Injil kebenaran. Semua orang mempunyai keupayaan dan keinginan untuk mengetahui kebenaran Injil, tetapi mereka telah dikatakan terjerat daripada keseronokan ataupun keseronokan yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan Injil ataupun kabar baik daripada firman Tuhan. Dan saya suka berkongsi dengan ayat yang ada di sini ini, yaitu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18, bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, memikirkan yang sia-sia. Nah, seperti yang dalam cerita analogi oleh Plato tadi, mereka kalau kita lihat di sana, mereka tidak mengenal dengan Tuhan, ataupun mereka tidak lagi keluar daripada budaya ataupun kebiasaan kehidupan mereka. Ya, mereka tidak lagi mau melihat dunia luar, ataupun tidak lagi mau di dalam perubahan hidup, apalagi dalam perubahan iman kepada Tuhan, ataupun mengenal siapakah Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai juru selamat. Nah, kita melihat di sana Roma pasal 1 ayat 21 sebagai saksi ataupun ayat saksi di sana, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, itu yang saya nampak ataupun kita lihat tadi itu. Walaupun seorang sangulun ditulun ataupun banduan di nakalabus ataupun nakaidu nakabuka di itu rantai, namun dia balik semula ke tempat asal ataupun di dalam gua itu, karena dia tidak mau seorang diri pergi di luar. Dia coba bawa rakannya, tapi mereka rakan-rakannya tidak percaya itu, dia tidak mau. Dan kalau cerita seterusnya itu, akhirnya rakan-rakannya itu ataupun banduan-banduan yang lain marah dan membunuh banduan yang telah dapat keluar itu.
Dia itu berdua dia keluar dan melihat cahaya matahari ataupun dunia luar, tapi mereka tidak percaya. Nah, itu bermakna mereka tidak coba keluar daripada budaya lama ataupun kehidupan lama pada kehidupan baru, termasuk sekali ke dalam Injil Kristus. Kalau juga di sini dan pengertiannya yang gelap itu jauh dari kehidupan persekutuan Allah, karena kebodohan dan kejahilan yang ada di dalam mereka, karena ganti mereka degil, mereka tidak mendengar, mereka tidak percaya apa yang diperkatakan oleh rakan mereka yang telah berjaya keluar itu dalam gua. Saya suka juga kongsi ayat saksi ini dalam Efesus 2 ayat 12 mengatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bahagian ataupun bagian itu sebenarnya dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini juga ayat saksi ini juga mengatakan bahwa tanpa Yesus ataupun tanpa Kristus kita tidak termasuk dalam kewarganegaraan Israel ataupun terkeluar daripada warga negara umat Tuhan yang pertama, yaitu umat Israel. Dan tidak mendapat bagian ataupun bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu kita paham bahwa kalau kita tidak percaya ataupun kita tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat ataupun Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah tentu kita tidak ada bahagian di dalam kerajaan surga ataupun tidak ada pengharapan karena kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang telah menebus dosa semua manusia di dunia melalui di atas kayu salib. Kalau diimbas kembali analogi gua yang diceritakan oleh Plato berbangsa Yunani itu telah menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang telah dirantai oleh kejahilan, yaitu tidak tahu bahwa wujudnya kebenaran, keadilan, dan kemajuan, yaitu iman boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus sebab mengikuti dan menerima Injil daripada Kristus Yesus. Itu yang saya katakan tadi, yang telah keluar itu merupakan Yesus, karena akhirnya seperti yang saya katakan tadi itu yang dapat ataupun tawanan yang telah keluar seorang diri itu akhirnya dibunuh mereka karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya apa yang dia lihat di luar. Dia melihat matahari yang begitu terang sekali berbanding dengan bayang-bayang yang ada dalam gua sepanjang hidup mereka di sana. Jadi itulah yang pada saya seorang yang keluar itu telah coba memberitakan kabar yang baik, tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak menerima, dan apalagi menerima, mereka akhirnya membunuh tawanan yang coba memberitahu mereka itu. Nah, itu sejarah sebagai renungan kita pada malam ini, walaupun kita berada dalam keadaan secara maya ataupun di atas talian, namun kita boleh mendengar ataupun kita boleh berkongsi tentang firman Tuhan, walau di mana kita berada. Mungkin ada rekan kita si Solitin di daerah Kota Merudu. Saya harap beliau sentiasa dalam keadaan sehat sama keluarga, dan juga kita di sini di daerah Rangalau sentiasa dalam keadaan sehat. Itulah harapan saya lah. Dan saya tidak lupa kepada Elder Yusar
mungkin beliau berada dalam Zoom ataupun dalam kebaktian kita ini. Saya sangat ingin sekali saya berjumpa dengan beliau ini, tapi kita tidak dapat dalam keadaan begini. Cuma saya mengharapkan agar Elder Yusar dan keluarganya sentiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga Tom Pinai, Elder Majulan yang sudah kita maklum berada dalam keadaan yang susah. Tabahkanlah hati, semoga Tuhan menjaga, memberi kekuatan, memberi kesehatan yang baik, memberi jalan kehidupan yang lebih bagus. Kita tidak tahu bahwa apa-apa yang berlaku di dunia ini, saya percaya Tuhan melihat dan sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Kalau bagi saya bukan kehendak Tuhan. Segala ujian, selalu orang mengatakan ujian daripada Tuhan, tapi Tuhan tidak menguji. Bagi saya Tuhan tidak menguji keadaan-keadaan yang tidak diingini oleh manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi oleh sebab dunia ini sudah berdosa, jadi manusia berada dalam dunia ini yang berdosa. Manusia bercampur gaul ataupun berada di dalam dunia yang semakin tenat dalam keadaan yang tidak begitu menentu sekarang ini. Jadi, apa yang saya harapkan untuk semua rakan dan juga terutama umat Advent di daerah Rangalau, agar kita sentiasa bersedia, sentiasa setia dengan firman Tuhan. Saya, walaupun bagi saya nih saya selalu tidak dapat join dan ataupun tidak dapat bagi WhatsApp dengan rakan, tapi saya dapat melihat itu. Saya dapat melihat mana yang patut, itu saja yang saya akan kongsi. Terima kasih, itu saja. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi pada semua rakan. Terima kasih Pastor.